Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Tirtawibawa dari kelas 10 IPS 1, ingin menceritakan kembali buku novel yang berjudul The Five Ancestors versi Tiger. Buku ini ditulis oleh Jeff Jones dan buku ini terbitan tahun 2003 oleh Yearling and Imprint of Random House Children's Book di New York dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Nora Book PT Mizan Publika Jakarta 2013. Buku ini berjumlah 267 halaman dan berseri. Buku ini ada 3 seri, yaitu ada yang Tiger, Monkey, dan juga Snake. Sebenarnya buku ini ada 7 seri, tetapi hanya 3 saja yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Alasan saya memilih buku ini karena ada ceritanya. Jadi saya ada di pusat perbelanjaan saat itu, dan saya melihat buku ini di tempat yang usang dan berdebu. Tetapi hanya seri 3 saja yang tersedia, yaitu yang Snake. Saya tertarik dengan buku ini karena covernya yang bagus dan melambangkan filosofi Tionghoa, yaitu Yin dan Yang berarti keseimbangan. Dan tambahan, katanya buku ini diambil dari kisah sang penulis. Sebelum memulai ceritanya, saya akan memperkenalkan tokohnya terlebih dahulu, yaitu ada Fu. Ia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Ia adalah biksu yang menguasai kungfu macan. Lalu ada Malau. Ia adalah biksu yang menguasai kungfu monyet. Lalu ada Hok. Dia adalah biksu yang menguasai kungfu bangau. Lalu ada Seh. Dia adalah biksu yang menguasai kungfu ular. Lalu ada Long. Dia adalah biksu yang menguasai kungfu naga. Lalu Ying. Dia adalah mantan biksu yang ingin mengambil gulungan naskah naga. Dia menguasai kungfu elang, tetapi ia ingin mengubah takdirnya sebagai naga. Lalu yang terakhir ada Mahaguru. Dia adalah guru yang mendidik semua biksu di kuil Changzhen. Buku ini berfokus pada salah satu dari 5 biksu muda bernama Fu. Fu digambarkan sebagai remaja yang labil yang belum bisa mengontrol emosi. Ia memiliki kekuatan sama seperti seekor macan. Namanya diambil dari bahasa Kanton. Kuil Changzhen yang berada di provinsi Henan, Cina adalah kuil yang tersembunyi. Namun siapa sangka tiba-tiba kuil tersebut diserang oleh prajurit kerajaan. Semua bangunan dibakar, dihancurkan hingga tersisa puing-puing. Cerita berawal Fu sedang bersembunyi di dalam tong kosong bersama kelima saudaranya. Namun ketahuan oleh serdadu yang sedang menggeledah dan ingin membakar aula latihan. Serdadu itu memaksa mereka berlima untuk keluar. Sang Mahaguru dan kelima saudaranya pun keluar dari persembunyiannya. Di saat itu pula datang otak penyerbuan atau dalang dari prajurit kerajaan ke kuil Changzhen. Kelima biksu dan Mahaguru kaget karena pemimpin penyerbuan ke kuil adalah mantan biksu yang dulu juga menghuni kuil Changzhen yang Kelima biksu dan Mahaguru kaget karena pemimpin penyerbuan ke kuil adalah mantan biksu yang dulu juga menghuni kuil Changzhen, yaitu Ying. Ying menghancurkan kuil untuk mencuri gulungan naskah naga yang berisi semua informasi tentang jurus kungfu. Sempat bertengkar mulut dengan Ying, Fu mulai kesal karena Ying mengolok-olok Changzhen dan 5 saudaranya itu. Lalu ia menyerang Ying, tapi ditepis oleh Mahaguru karena Fu belum kuat untuk bertarung dengan selevel Ying yang sudah berubah. Lalu Mahaguru menyuruh mereka berlima untuk pergi meninggalkan kuil Changzhen, tetapi Fu bersikeras menolak dan ingin melawan Ying. Mahaguru menyuruh 5 biksu untuk segera keluar karena akan ada ledakan dari kiang milik Ying. Setelah kepergian ke-5 biksu, maka Mahaguru yang berhadapan dengan Ying yang mengakibatkan Mahaguru meninggal.
Di sisi lain, 5 biksu pendekar memutuskan untuk berpencar, tetapi Fu bersikeras untuk tidak meninggalkan Changzhen. Ia kembali ke aula latihan dan memanjat pohon untuk melihat situasi. Fu tidak langsung pergi meninggalkan kuil, namun masih berkeliaran di daerah kuil. Dia mengambil gulungan naskah naga yang dipegang oleh salah satu prajurit. Dalam perjalanannya, Fu bertemu dengan kawanan pemburu yang melukai macan. Fu menyelamatkan macan itu. Dari menyelamatkan macan, dan Fu tanpa berpikir langsung melukai salah satu anak pemburu. Itulah perjalanan yang harus dilalui oleh Fu. Tadi sangka, ternyata pemburu itu adalah gubernur daerah tersebut, dan mengapa dia dan anaknya membunuh ibu macan yang Fu tolong? Karena ibu macan itu membunuh istri gubernur. Fu ditangkap saat ia sedang mencari makan oleh salah satu warga yang dipimpin gubernur. Ia dikurung di dalam sangkar yang sempit di tengah-tengah desa. Menurut warga, Fu adalah macan yang menakutkan. Namun perlahan-lahan para warga menyukai dia, bahkan gubernurnya, karena Fu mengajarkan anak-anak di sana belajar kungfu. Dia di sana juga bertemu dengan pemabuk aneh, namun memiliki ilmu silat yang hebat. Saat Ying tahu salah satu biksu ada di desa, ia segera bergerak untuk menangkapnya. Fu si macan diberitahu oleh gubernur untuk segera cepat bersembunyi agar tidak dibawa oleh Ying. Namun saat bersembunyi, Fu tertangkap dan mengikatnya di Saat Ying tahu salah satu biksu ada di desa, ia segera bergerak untuk menangkapnya. Fu si macan diberitahu oleh gubernur untuk segera cepat bersembunyi agar tidak dibawa oleh Ying. Namun saat bersembunyi, Fu tertangkap dan Saat Ying tahu salah satu biksu ada di desa, ia segera bergerak untuk menangkapnya. Fu si macan diberitahu oleh gubernur untuk segera cepat bersembunyi agar tidak dibawa oleh Ying. Namun saat bersembunyi, Fu tertangkap dan mengikatnya. Si pemabuk aneh sempat menyerang Ying, tapi tidak berhasil. Saat pasukan Ying sedang membawa Fu, sekumpulan monyet putih menyerang para prajurit itu, dan disitulah ia menemukan saudaranya Malau, si monyet dengan monyet kecil di pundak. Malau menyelamatkan Fu dari Ying, namun Fu dan Malau kurang cepat. Mereka diikat lagi oleh Ying. Tetapi karena salah satu pasukan Ying pernah ditolong oleh Fu, ia membalaskan budinya dengan melonggarkan ikatannya. Fu berpura-pura menyerang ia dengan kepalanya dan mulai menyerang prajurit lainnya. Cerita berakhir di saat salah satu prajurit berhasil menembakkan tembakan peringatan. Buku ini mempunyai banyak amanat yang bisa diambil, yaitu lelaki sejati mengakui saat melakukan kesalahan, meminta maaf apapun konsekuensinya. Kalau Anda tidak mempercayai orang, Anda membuat mereka menjadi orang yang tak bisa dipercaya. Berpikirlah sebelum bertindak. Semua orang berbondong-bondong untuk menjatuhkan orang lain, bukan memperbaiki kesalahan, namun mencari dukungan agar tidak bisa disalahkan. Dan ada salah satu kalimat, yaitu perbincangan antara Long dan Ying, yaitu kau memang pintar, tapi bijaksana dan pintar adalah hal yang berbeda. Mungkin kalian akan ragu tentang buku ini karena temanya silat yang mungkin tidak familiar. Tetapi setelah membaca buku ini, saya tidak merasa jenuh sama sekali. Apa yang saya bayangkan ternyata tidak demikian. Istilah-istilah silat yang dipakai sudah digunakan. Jika ada senjata atau alat yang asing, benda itu dideskripsikan dengan baik sehingga bisa masuk dalam imajinasi pembaca. Buku ini cocok untuk dibaca oleh anak-anak remaja, bahkan cocok dimasukkan menjadi bahan literasi anak-anak di sekolah. Penerjemahannya juga bagus, nyaman dibaca tanpa harus mengerutkan kening karena bingung penerjemahannya yang tidak baik.
sangat cocok untuk menjadi buku hiburan namun juga penuh filosofi.